Hai Dragon Skipper, kembali lagi bersama saya di channel Dragon Nest. Nah, hari ini saya mau sharing nih kepada kalian gimana caranya agar arwana kalian itu mau makan makanan beku atau udang. Nah, itu udah kayak mimpi ya, mimpi dari semua hobis ya, dan semua keeper ya. Kenapa? Karena kayak kalau arwana kalian di tanning itu pasti udah harus wajib udang atau pakai kelabang gitu, karena dua komponen makanan itu mengandung senyawa yang bisa berpengaruh memicu warna merah pada arwana itu keluar. Jadi kalau di tanning udah pasti udah harus pakai udang. Tetapi masalahnya kalau ikan kalian dari kecil, atau kayak ini nih ikan saya namanya Apollo, baru angkatan kolam, ukuran 50 cm up, dia nggak pernah kena udang nih sama sekali dari kecil sampai besar. Kenapa? Karena biasa kalau di farm-farm gitu untuk ngejar size gitu dan nggak ngejar warna kan, yang penting dia besar gitu. Untuk jadi indukan biasa dikasih kodok atau ikan gitu, udang jadi nggak pernah kena, atau pakan hidup lainnya lah gitu. Nah, gimana sih caranya? Menurut saya sih lumayan tricky ya ini ya, untuk ngelatih arwana bisa makan apa yang kita mau gitu, makanan beku itu, terutama udang ya. Pertama sih tipsnya udah pasti, udah wajib itu dipuasakan, harus dipuasakan. Kalau ukuran sebesar ini biasanya bisa sampai seminggu gitu, atau 5 hari gitu, dipuasain dulu sampai dia lapar, sampai dia kayak nggak ada pilihan gitu, nggak ada pilihan. Biasa kan kalau di kolam mungkin dia makan kodok, sampai dia oh ya udahlah coba yang lain, udah lapar gitu, kita paksa dia begitu. Tetapi kalian juga harus lihat ukuran ikan kalian masing-masing. Contohnya kalau kayak ukuran 30 cm atau 30 cm ke bawah, belum pernah makan udang misalkan dari seller, kalian jangan paksa seminggu gitu. Karena kenapa? Bisa rusak ikannya, bisa sakit, yang ada nanti ujung-ujungnya mati. Jadi kayak saya punya pengalaman dulu ya, ikan saya waktu itu saya belum begitu bisa tahu ngebaca kondisi ikan gitu, size-nya berapa, bisa puasa berapa lama begitu, saya belum tahu, masih belum paham. Nah, saya sharing supaya nggak terjadi di teman-teman. Jadi waktu itu kasusnya ukuran ikan 30 cm. Saya waktu itu masih belum mau makan udang selama 7 hari. Dan kalau saat pengiriman biasa mereka kan udah puasa dulu kan, mungkin kurang lebih jadi 7 hari lah total. Alhasil apa teman-teman? Ikannya sakitnya lumayan parah, itu kembung. Menurut saya sih dia awalnya memang udah mulai kembung ya, kembung pengiriman, kurang puasa. Tetapi karena kurang makan dalam jangka waktu lama bisa kembung juga. Jadi kembung itu ada dua jenis, ada yang karena pengiriman, ada yang kelaparan. Jadi si arwana ini merasa perutnya kan kosong nih, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan kan di tank. Jadi dia coba untuk makan angin di udara. Jadi dia ambil udara terus tuh untuk ngeganjel perutnya. Nah, itu gawat. Kenapa? Karena kita obatin. Kalau yang kembung pengiriman kan dia nggak bisa pup ya, nggak bisa, pokoknya ada masalah. Nah, kalau yang punya saya itu dia merasa masuk terus angin, yang penting ngisi. Jadi udah diobatin, dikasih hitam apa segala macam, nggak mempan. Alhasil apa? Lewat ikannya. Nah, gitu. Jadi kalau ukuran kayak begini bisalah 7 hari. Kalau dia ukuran 30-an mungkin ya maksimal 3 hari lah, 4 hari gitu, udah maksimal. Kalau dia nggak mau ya kita yang ngalah, kita kasih dia makan yang lain. Nah, ini ikan baru 2 hari nih. Kemarin saya coba nggak mau, pas dia datang saya kasih makan. Biasa pasti nggak mau ikan kalau baru datang. Nah, tipsnya gimana teman-teman? Misalkan hari pertama datang puasain, dia pasti nggak mau makan biasa ikan. Hari kedua kan kita coba, dia nggak mau, kita masukin udang nih kayak begini.
Kalau dia masih nggak mau, coba lagi besoknya. Tapi itu dalam 1 hari, misalkan kita masuk nih hari kedua, dia nggak mau, kita puasain 1 harian. Hari ketiga kita cobain lagi, hari keempat cobain lagi, begitu terus sampai batas yang saya sebut tadi itu, sampai ukuran masing-masing ya ikannya, sampai batas itu. Kalau dia masih nggak mau, kita yang ngalah gitu. Misalkan yang 30 cm 4 hari lah misalkan, ya udah jangan dipaksa, kita kasih apa yang dia mau, yang dulu dia makan. Nah, dalam kasusnya dia ini kita nggak tahu juga nih, hari kemarin nggak mau, ini udah hari ketiga. Hari pertama nggak makan, kedua nggak makan, nggak tahu nih yang hari ini dia mau makan nggak. Kalau dia masih nggak mau makan, ya kita coba terus gitu sampai dia mau. Karena saya memang mau progres ikan ini, mau di tanning, karena lumayan menantang juga ya. Ikan besar itu adaptasinya agak sulit gitu, cuman pasti bisa kalau dicoba pelan-pelan gitu. Jadi gitu aja hari pertama, intinya sih gitu. Hari kedua misalkan dia nggak mau makan, puasain, coba lagi di hari ketiga. Hari ketiga nggak mau, puasain, coba lagi keempat, begitu seterusnya. Nah, tips yang lumayan penting selanjutnya adalah jangan diapa-apain airnya nih. Ini penting banget. Kenapa? Karena kesalahan saya yang di ikan yang 30 cm itu, saya water change terus. Jadi kayaknya dia gagal adaptasi gitu. Walaupun 20%, tetapi mungkin dia gagal lah gitu. Jadi menurut saya sih, ikan baru datang nih, mau kalian langsung ajarin udang supaya praktis gitu kan. Itu mimpi semua kiper lah. Jadi gampang gitu, tinggal ambil dari kulkas, cairin, udah selesai. Nah, jadi airnya jangan diganti. Kalau dia nggak mau makan, dia kan nggak pup nih, nggak usah, nggak apa-apa. Air sebanyak ini masih aman gitu. Kalau dia nggak makan 2 minggu, 3 minggu, itu aman banget. Dia nggak ada amoniak yang berlebih lah, dengan filter yang memadai. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan diubah-ubah airnya sama sekali sampai dia benar-benar stabil. Biasa kalau dia bisa adaptasi dalam mungkin 3 hari, 4 hari, kalau ukuran besar kayak gini ya, dia udah galak, udah berani gitu, nggak stres, nggak parkir lagi gitu. Hari pertama dia parkir nih, karena kaget 100% water change, tiba-tiba air, nggak tahu air apa kan, mungkin air kalau di Kalimantan kan beda banget ya pH dan apa segala macam gitu. Jadi adaptasi airnya aja dia belum bisa nih, apalagi kita suruh paksa makan gitu. Jadi kalau kita ganti-ganti terus, mungkin kalau teman-teman lihat di seller gitu bilang tiap hari ganti 10%, 20%, mungkin airnya bagus banget gitu dia, RO atau apa. Jadi kita nggak bisa ikutin, kalau yang hobis gitu nggak bisa diikutin. Kita harus lihat kembali lagi supply air kita bagus nggak gitu. Nah, kalau mau amannya sih jangan diganti. Kalau dia nggak pup, nggak apa-apa sambil puasa sambil nggak ganti air gitu. Coba ya, ini hari ketiga dia mau makan nggak. Ini udang, kita pakai udang sawah, kepala dicopot, ekor dicopot. Coba ya, cus, wah langsung mau ini. Wah, tapi ngunyah-ngunyah ya, nggak langsung nyamber ya, nggak apa-apa, yang penting makan dulu. Apa dimuntahin? Ini muntahin nih. Wow kan, oh tuh ngunyah-ngunyah dia, belum terbiasa, belum galak, belum langsung nyamber gitu, masih belum stabil. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus gitu, yang penting dia ada makan dulu. Nah, kalau ikan udah nyobain kayak gini, biasa gampang nih, dia udah nyobain, oh ini makanan. Biasa 2-3 hari lagi dia udah lancar lah gitu, nggak susah, nggak beda sama cerita sama ikan yang benar-benar nggak mau makan sama sekali gitu, coba aja nggak, lirik aja nggak gitu. Nah, itu harus lebih sabar kita. Kalau yang ini mungkin lebih gampang ya, lebih mudah lah gitu. Triknya sih gitu aja sih. Terus tips selanjutnya adalah, ini lumayan penting juga. Jadi kalau dia udah mulai mau, kita juga jangan kasih makanan yang lain dulu, tunggu dia benar-benar stabil.
coba lagi ya. Masih ragu-ragu, belum galak, masih ngunyah terus, tapi dimakan loh ini, tapi kayaknya dimuntahin deh, masih belum nyaman ya makannya belum pede, dia ngunyah banyak banget. Nah kayak gini udah stop aja ya, kalau makan ngunyah buang, makan ngunyah buang, di stop aja ininya. Jadi kita coba lagi. Nah jadi hari ini udah 2 begitu, besok lagi coba lagi sampai dia terbiasa. Nanti lama-lama dia akan mau terus. Nah oh iya, tips yang tadi saya maksud itu, kalau dia udah mulai belajar makan udang ini, kita jangan kasih makanan lain dulu, jangan kasih makan hidup dulu. Jadi takutnya nanti dia udahlah nggak apa-apa, gue tunggu aja makanan yang hidup yang gua di kolam itu, nanti toh juga dikasih gitu. Jangan dikasih yang lain-lain dulu. Nanti kalau dia udah pakem, udah bener-bener mau makan udang, baru kita ini agak gelap ya, udah pakem gitu, baru kita kasih udang lagi gitu. Kalau dia udah pakem, kayak ikan saya yang depan udah stabil, udah mau makan udang, makan yang lain dicampur, dia nggak mogok gitu. Tapi kalau masih kayak belum kunci gini, jangan dikasih yang lain-lain. Yang penting belajarin dulu dia udang, dia udah lancar, baru gitu. Nah saya jamin kalau ini pakai cara saya, tips saya, mungkin dalam seminggu udah nurut ikannya. Jadi nggak susah-susah banget sebenarnya, asal kita tahu triknya. Paling utama sih yaitu kita harus coba terus dan puasain, dan di water change, jangan sekali-sekali di water change, karena ya nggak ada amoniak juga, kita nggak perlu sih sebenarnya. Cuman kalau orang awam kan nggak tahu gitu, jadi udahlah diganti aja kayak air kotor gitu, ngikutin yang lain, padahal dia belum makan belum apa gitu, jadi nggak perlu. Nah itu juga mempermudah dia adaptasi di air kita begitu. Oke, mungkin kira-kira segitu aja ya Dragon Skipper video kali ini. Jangan lupa subscribe sama komen ya, apa yang mau ditanyain, siapa tahu saya bisa jawab. Nah jangan lupa untuk subscribe dan follow IG kita ya. Oke, thank you, bye bye.